Sahabat Indonesia, kesepakatan terbaru antara Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati bahwa produk non-halal yang dijual Amerika Serikat di Indonesia nantinya tidak perlu mengurus sertifikat halal ya. Jadi sekali lagi, produk dari Amerika Serikat yang akan masuk ke Indonesia yang memang itu adalah non-halal maka tidak perlu mengurus sertifikasi halal. Nah, ini nampaknya sesuatu yang memang lumrah dan biasa ya. Artinya begini, ya produk yang non halal masuk ya tidak perlu mengurus sertifikasi halal gitu ya. Memang tidak halal barangnya gitu ya, produknya. Nah, tapi yang memang dari Amerika Serikat sana adalah produk halal, maka di sini harus mengurus sertifikasi halal supaya bisa beredar di masyarakat. Jadi yang halal tetap harus mengurus produk sertifikasinya, kemudian yang non halal tidak perlu mengurus sertifikasi halal. Nah, akibatnya apa sih? Kalau dalam bahasa kerennya itu implikasinya apa terhadap kondisi sosial masyarakat, kondisi ekonomi masyarakat, kemudian juga terhadap produk yang masuk. Artinya hubungan dagang Indonesia dengan Amerika Serikat itu seperti apa? Nanti akan kita lihat ya. Oke, sebelum kita lanjutkan lagi, Anda yang baru saja bergabung di channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan tombol loncengnya supaya nanti kalau kita update video terbaru Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan untuk Anda jangan lupa juga tekan tombol like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sedang memerlukan informasi yang ada dalam video ini. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Jadi apa sebetulnya implikasi dari kesepakatan dagang kedua negara ini antara negara kita Indonesia dengan Amerika Serikat? Begini, karena nantinya produk yang halal itu harus mengurus sertifikasi halal, maka akan ada label halal di dalam produk yang dijual di Indonesia dari produk Amerika Serikat. Itu jadi clear gitu ya. Karena memang dikatakan halal dari sononya, maka harus ada label sertifikasi halal. Nah, yang berikutnya adalah produk non halal. Artinya ini adalah produk-produk yang memang tidak halal ya, dan diakui tidak halal gitu oleh produsennya yang dari Amerika Serikat atau pengimpornya. Nah, ini tidak perlu ngurus sertifikasi halal. Artinya apa? Produk-produk itu nanti ya tidak akan ada label halalnya. Ya karena memang tidak halal gitu ya. Karena nggak ada label haram itu kan nggak ada. Yang ada kan label halal. Nah, artinya nanti masyarakat harus lebih jeli, lebih pandai lagi dalam memilih produk, baik itu produk makanan, produk yang menempel dalam tubuh kita ya, misalkan kosmetik gitu ya, atau produk kesehatan lainnya yang kita gunakan untuk kulit atau digunakan di bagian luar tubuh kita gitu ya, atau juga mungkin kita minum gitu ya, kalau itu berkaitan dengan produk kesehatan, produk suplemen makanan. Nah, kalau tidak ada label halalnya, maka ya silakan pilih. Anda yang memang tidak mempermasalahkan halal tidaknya, karena kan Indonesia ini sangat plural, sangat beragam. Kalau Anda memang tidak memedulikan atau tidak ada kaitannya dengan haram, maka Anda bisa memilih produk apapun yang dijual Amerika Serikat di sini. Nah, tapi kalau Anda yang mengkonsumsinya harus yang halal, maka ya jangan, karena bisa jadi itu ya bisa jadi pasti ya, karena kan nanti sebetulnya itu akan lebih memudahkan kita. Gampangannya begini, kalau nanti produk yang kita beli itu diproduksi atau diimpor dari Amerika Serikat kemudian tidak menggunakan label halal, ya berarti non halal gitu ya, haram gitu ya. Tapi kalau ada labelnya halal ya berarti itu halal. Oke, itu implikasi atau akibatnya di masyarakat kita. Masyarakat harus lebih dewasa, lebih pandai melihat produk, memilih produk ya.
Apakah akan memilih produk yang halal atau memang haram pun tidak ada masalah buat Anda gitu ya. Itu yang pertama, imbas dari kesepakatan dagang dari kedua negara ini, Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, kemudian yang berikutnya yang berkaitan dengan bagaimana proses dagangnya. Nah, itu akan memudahkan produk dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia. Lebih simpel, administrasinya lebih simpel gitu ya. Karena yang memang non halal ya langsung aja masuk gitu ya. Artinya tidak perlu mengurus sertifikasi halal. Namanya aja produknya tidak halal kok kan gitu. Tapi bagaimana dengan negara lain? Apakah negara lain nanti juga akan meminta seperti itu? Bisa jadi gitu ya. Bisa jadi negara lain yang sudah berdagang dengan kita, kemudian produknya harus dicek dulu untuk mendapatkan izin masuk ke Indonesia, ya bisa jadi protes gitu ya negara-negara lain. Karena kan yang ini disepakati Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, produk Amerika Serikat akan lebih mudah masuk ke Indonesia, apakah itu khususnya produk non halal ya. Jadi mengacu pada produk kecantikan, kosmetik itu, kemudian ya produk-produk lainnya yang berkaitan dengan dikonsumsi ataupun berkaitan dengan menempel di badan kita gitu ya. Nah, itu yang implikasi yang akan terjadi di masyarakat kita. Nah, Majelis Ulama Indonesia ini juga sempat menyampaikan bahwa itu harus lebih hati-hati masyarakatnya dalam memilih, harus lebih hati-hati dalam memilih produk yang dari Amerika Serikat, kan begitu. Kemudian juga yang dari dari negara-negara lain. Artinya begini, ya sama, simpel aja. Kalau memang tidak ada label halal ya tidak halal gitu aja, sudah selesai gitu ya. Karena yang halal pasti mengurus sertifikasi. Oke. Dari informasi yang kita kutip dari beberapa media yang ada termasuk republika.co.id, ini juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian di situ netizen banyak yang berpendapat. Yang pertama, yang positif begini, ya karena memang itu produk non halal, nggak usah ngurus sertifikat halal gitu ya. Jadi akan lebih cepat perdagangannya dan kan fair, nggak halal kok, ya nggak usah ngurus sertifikasi halal. Nah, yang halal ya memang harus mengurus sertifikasi halal. Masyarakat ya sudah terbiasa ya, kalau nggak ada label halalnya ya nggak usah dibeli gitu. Kalau memang Anda mengutamakan produk yang halal, jadi sama, gampang saja. Kalau nggak ada label halalnya ya nggak usah dibeli. Kalau ada, nah itu seperti itu. Kemudian yang lainnya berpendapat hati-hati karena tidak semua masyarakat itu nantinya akan bisa gitu ya. Yang kurang literasi, kurang baca gitu, nanti dipikirnya nggak ada label halalnya, dipikir halal gitu kan ya. Akhirnya berbahaya untuk yang bersangkutan gitu ya. Nah, ini yang jadi catatan. Kemudian yang berikutnya juga ada masyarakat kita yang nampak lebih pesimis dengan kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini. Jangan-jangan nanti ada negara-negara lain yang juga menginginkan fasilitas yang sama dengan apa yang sudah disepakati dengan Amerika Serikat ya. Jadi itu intinya tentang bagaimana kesepakatan dagang dari kedua negara yang dilakukan oleh Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, ini sekali lagi berarti memang masyarakat kita harus lebih pandai lagi ya. Intinya begini, kalau memang itu tidak ada label halalnya ya berarti produknya adalah produk non halal. Karena kan tidak ada label haram gitu ya, tidak ada label haramnya. Haram kan ya ada, yang ada kan sertifikasi halal. Nah, ini yang jadi kesepakatan antara Indonesia dan Amerika Serikat bagaimana ini. Tapi ini memang tujuannya sebetulnya untuk lebih mempermudah barang atau produk dari Amerika Serikat masuk ke Indonesia ya. Kan kalau non halal kan langsung aja masuk gitu. Gampangannya semacam itu. Nah, tapi juga ada yang nyinyir. Kenapa mesti diambil kebijakan semacam itu? Bukankah hak masyarakat Indonesia itu untuk mendapatkan produk yang halal?
Jadi harus ada seperti kewajiban informasi ke sertifikasi halal gitu ya. Tapi ya oke lah, nanti kita lihat apakah memang ini akan berjalan dengan baik atau hanya jadi kesepakatan. Tapi yang pasti satu, masyarakat harus lebih pandai lagi dalam memilih produk.